kabar teman-teman? Hari ini aku buat bakso ayam dan untuk menggilingnya di sini aku pakai blender. Untuk bahannya aku pakai paha ayam pilet. Ini aku pakai yang paha supaya nanti dia lebih gurih karena ada lemak dari kulitnya. Kalau kalian mau pakai dada juga boleh ya. Ada tepung tapioka atau tepung sagu dan air dingin banget, boleh diganti dengan es batu. Ada 1 butir telur, nanti kita pakai putihnya aja. Bawang merah dan bawang putih yang sudah aku tumis, dan untuk bumbunya ada garam, merica bubuk, kaldu bubuk, dan baking powder. Langsung aja, ini pahanya udah aku potong-potong dulu. Kita masukkan ke dalam blender. Masukkan airnya, dan untuk airnya di sini aku pakai yang dingin banget dan hampir jadi es batu, tapi dia belum sampai beku ya teman-teman. Karena kita menggiling menggunakan blender, biasanya itu agak sedikit lebih susah dibandingkan pakai chopper, karena nanti dagingnya itu suka nyangkut di bagian bawahnya. Jadi aku lebih menyarankan pakai air yang dingin aja. Kalau kalian pakai chopper, boleh diganti dengan es batu ya teman-teman. Nah, kalau ada bagian yang macet kayak gini, ini pasti ada yang nyangkut di bagian bawahnya. Kita tinggal aduk aja pakai sendok supaya dia bisa muter lagi. Akan aku tambahkan bumbunya. Di sini ada bawang merah dan bawang putih yang sudah aku tumis sebelumnya. Kita tumis sampai warnanya kecoklatan aja ya teman-teman. Dan aku tambahkan juga untuk bumbu-bumbu halusnya. Kita blender jadi satu semuanya. Nah, kalau kalian mau bakso yang tipenya itu mulus banget, kalian bisa blender ini sampai benar-benar halus banget. Tapi kalau kalian suka yang baksonya itu sedikit lebih berserat, kalian bisa blender dagingnya ini jangan sampai terlalu halus banget ya teman-teman. Nah, untuk telurnya di sini kita pakai putihnya aja. Harusnya ini tadi putihnya bisa kita masukkan ke blender ya teman-teman supaya jadi lebih rata. Tapi ini aku campur di luar aja dari blender. Dan ini akan kita tambahkan tepung sagunya. Dan untuk pengadukannya ini harus benar-benar sampai tercampur rata ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bagus. Aku udah panaskan air sebelumnya dan ini akan kita matikan dulu airnya. Siapkan juga sedikit air dan sendok. Nah, fungsi airnya itu untuk membilas sendoknya ketika kita selesai mencetak, supaya nanti hasil cetakannya itu jadi lebih bagus dan gak ada yang nempel-nempel, jadi bikin dia gak bulat sempurna. Nah, teman-teman, untuk mencetaknya ini aku pakai tangan aja, seperti pada umumnya mencetak bakso. Ini mohon maaf kalau enggak ke-record ya, gambarnya enggak kelihatan. Oke, ini udah selesai dicetak semua dan kita akan nyalakan apinya lagi pakai api sedang. Kita masak sampai dia mengapung seperti ini. Nah, teman-teman, ini yang putih-putih itu adalah telur ya. Tadi aku ada bagian yang enggak keaduk dengan rata. Jadi nanti kalau kalian buat itu lebih baik telurnya kalian blender bareng dengan dagingnya supaya hasilnya lebih rata atau meminimalisir hal-hal yang seperti ini ya, teman-teman. Untuk tingkat kematangannya ini belum sempurna ya teman-teman. Jadi nanti kalau kalian mau dikonsumsi, kalian bisa masak lagi sebentar. Nah, ini juga bisa kita jadikan stok, bisa kita simpan di freezer. Kita tinggal bekukan, kita taruh di wadah yang kedap udara atau di dalam plastik. Untuk air rebusannya ini akan aku pakai setengah untuk membuat kuah atau kaldu baksonya, dan setengah lagi aku campur dengan air biasa. Tumis 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kita tumis sampai warnanya berubah kecoklatan ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Ini akan aku tuang ke dalam kuah yang aku sudah didihkan sebelumnya. Nah, untuk kuahnya di sini aku pakai setengah air rebusan bakso yang sebelumnya dan setengah lagi aku tambahkan air biasa. Kalau aku pakai air rebusan bakso semuanya, menurut aku terlalu keruh airnya ya teman-teman. Nah, kalau kalian punya tulang iga atau tulang ayam mungkin bisa dimasukkan aja sekalian supaya menambah rasanya. Dan untuk bumbunya di sini aku cuma pakai daun bawang. Untuk daun bawangnya itu ada yang bagian putihnya aku iris kecil-kecil dan aku tambahkan kaldu sapi bubuk, garam dan merica bubuk. Boleh juga ditambahkan penyedap rasa atau micin ya teman-teman.
Nah, ini aku masukkan baksonya lagi, dan ini akan kita masak selama kurang lebih 20 menit. Aku pakai api kecil. Kenapa tadi aku masak sampai setengah matang aja atau belum matang sempurna? Supaya kaldu baksonya itu keluar lagi di kuah yang udah kita bumbuin ini, dan rasanya si baksonya juga masih enak ya teman-teman, enggak kematangan. Nah, ini baksonya udah mulai mengambang. Aku pakai apinya kecil aja. Untuk pelengkapnya aku tambah bihun. Di sini aku pakai bihun jagung, aku rendam air panas, dan tahu. Ini tahunya aku rebus dulu supaya baunya enggak langu. Oke, ini bahannya udah siap semua, dan ini akan kita mulai campur aja semuanya. Untuk bawangnya aku pakai bawang merah yang aku iris-iris dan aku goreng, dan untuk sambalnya aku cuma pakai cabai setan atau cabai cengek. Aku rebus sebentar dan aku ulek. Lalu aku kasih air kaldu baksonya supaya dia lebih encer teksturnya. Tambahkan juga kecap dan saus, dan cuka makan kalau kalian suka. Nah, teman-teman, buat kalian yang baru lihat channel YouTube aku, boleh minta dukungannya dengan like, komen, dan subscribe ya. Oke, ini dia bakso homemade kita udah jadi. Nah, ini tuh untuk rasanya enak, seger, dan berasa ayamnya ya teman-teman. Dan ini cocok banget buat stok kita di musim hujan kayak gini. Ini buatnya tuh mudah banget, simple dan cepet banget. Nah, ini akan aku tunjukin untuk bagian dalam baksonya. Ini tuh baksonya empuk banget ya teman-teman. Empuk tapi kenyal gitu, tapi nggak lembek juga. Pokoknya ini anak-anak suka banget kalau kita bikin ini. Nah, ini bagiannya udah mulus ya. Ini udah mateng. Selamat mencoba dan semoga berhasil ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton.